Assalamualaikum. Ini adalah video PPKN kelas 10 berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara yang berbineka atau negara yang beragam atau negara multikultural dalam hal suku, etnik, budaya, agama, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan negara Indonesia memerlukan alat perekat atau pemersatu bangsa, yaitu semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini juga terletak pada lambang negara Indonesia, yaitu di kaki burung Garuda. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat juga alat pemersatu bangsa yang lain, yaitu dasar negara, Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara, burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan lain. Pada dasarnya, keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah modal pembangunan bangsa. Dan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, diperlukan rasa toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain yang ada di negara Indonesia. Sehingga dengan itu akan muncul rasa simpati antara satu dengan yang lain. Terus kaitannya dengan integrasi nasional apa? Oke, kita bahas integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Kedua kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrasi integrate, yang berarti menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional, nation, yang berarti bangsa. Integrasi nasional yaitu proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan integrasi ini juga meliputi aspek vertikal dan aspek horizontal. Syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Masyarakat yang majemuk atau masyarakat pluralis dapat dianalogikan sebagai belati bermata ganda, bisa menjadi rahmat dan bisa menjadi ancaman. Maka dari itu, kita perlu untuk memahami dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Berikut pemaparan faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor penghambat integrasi nasional. Nah, yang ini harus kita waspadai. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.
Terima kasih.